bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Shalom, shalom untuk kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah siap dibentuk. Firman Tuhan terambil dari Amsal 15 ayat 1 sampai 33. Saya bacakan buat kita dari ayat 31 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah firman yang mengarahkan kita kepada Yesus sebagai Tuhan yang sekaligus juga menjadi Bapa bagi kita. Seorang Bapa pastinya sangat mengasihi anak-anaknya. Jadi Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anaknya, tentunya selalu akan memberikan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Dikatakan di ayat 32, siapa yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan lain berkata, pujian adalah racun, tetapi teguran adalah emas permata. Jadi, setiap bapa yang baik, yaitu orang tua yang baik, pasti ingin sesuatu yang baik untuk anaknya. Anak yang akan tercipta menjadi anak yang baik adalah anak yang terdidik. Dididik dengan nasihat, teguran, dengan arahan supaya anak jauh lebih baik. Orang tua yang mengasihi anaknya dikatakan di Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Bukan hanya sekedar menegur, bahkan menyiapkan rotan untuk menghajar anaknya. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan yang terbaik buat anak. Mungkin suatu ketika anakmu sedang bersalah, anakmu sedang melakukan kesalahan, tentunya engkau tidak menertawakan kesalahan anakmu, tapi engkau menyuruh dia untuk duduk diam mendengarkan nasihat atau teguran dari engkau sebagai orang tua yang akan membuat ada perbaikan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah melihat satu anak yang ketika waktu itu saya berkunjung ke satu rumah, satu anak kecil yang ketika melihat tamu datang tidak mau diam, melari ke dapur, lari ke ruang tamu, naik kursi, naik meja, melompat-lompat. Orang tuanya hanya menonton saja, bahkan menertawakannya dan mengatakan bahwa anaknya adalah anak yang aktif, anak yang pintar, tidak mau diam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah ini namanya pembodohan terhadap anak? Seharusnya anak dididik, dibina, diarahkan, diajar untuk mengerti tata krama, mengerti etika dalam hidup ini. Ada pepatah mengatakan, kecil-kecil itu terbiasa. Jikalau sudah besar, dewasa, terbawa-bawa. Jikalau sudah tua, sudah tidak bisa diubah. Jadi, selagi anak itu masih bisa untuk dinasehati, ditegur, bahkan mungkin bila perlu, anak perlu juga dimarahi ketika dia salah, supaya dia mengerti bahwa apa yang dilakukan salah, supaya dengan begitu dia ada perbaikan, dia menjadi anak yang mau dididik, anak yang dibina, anak yang menjadi kebanggaan buat orang tuanya, dan di dalamnya tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Apa aplikasi dari ilustrasi ini buat kita? Seperti pada Bapa, yaitu Yesus sebagai Bapa kita sayang kepada anak-anaknya, dipastikan itu sudah betul-betul
terbukti dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa bagi kita. Dia membuktikan kasihnya, bahkan Yesus mau mati di kayu salib bagi kita. Itulah begitu dia mengasihi kita. Dan oleh kasihnya terkadang dia juga menegur kita, bahkan menghajar setiap anak-anaknya supaya anak-anaknya mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Demikianlah Tuhan berlaku pada anak-anaknya, mendidik, menegur, dan bahkan memperingatinya. Dikatakan di Amsal 3 ayat 11, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya." Ya, jadi ada banyak orang terkadang kalau mendengar nasihat, telinganya rasanya seperti tidak nyaman. Tapi kalau ketika mendengar pujian, oh mukanya sumringah, mukanya senangnya luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, jangan bosan mendengarkan teguran, nasihat. Bahkan dikatakan di Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi karena kita anak kekasih Tuhan, maka terkadang Tuhan menegur, memperingati kita supaya kita ada dalam jalan dan kebenarannya. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi namanya? Jikalau engkau mau, saudaraku, ada 3 hal yang bisa kau lakukan lewat Mazmur 15 ini ayat 1 sampai 33 ini. Dan dikatakan di ayat 31 sampai 33, saya bacakan kembali buat kita. Orang yang mengerahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran akan memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan dirimu untuk dibentuk Tuhan menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan 1, arahkan telingamu pada teguran. Mengarahkan telinga pada teguran artinya adalah sebelum engkau ditegur, bahkan engkau memberikan dirimu untuk dinasehati dan ditegur. Karena kau tahu engkau perlu perbaikan, karena engkau tahu kau perlu dibentuk untuk lebih baik lagi. Dan buka telingamu, dengarkan teguran. Jadi orang yang mengarahkan telinganya untuk teguran dan mendengarkan teguran dengan hati yang betul-betul hati seorang hamba, itulah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itulah yang siap dibentuk untuk menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pepatah mengatakan, jikalau engkau mau jadi pemimpin, berikan dirimu dipimpin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau dipimpin berarti siap jadi pemimpin. Dan dikatakan tadi di ayat 32 di firman Tuhan, tinggal di tengah-tengah orang bijak. Artinya, bergaullah dengan orang-orang bijak. Artinya, bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya engkau menjadi orang yang bijak, supaya engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau dipimpin, jadi pemimpin. Tinggal di tengah-tengah orang bijak, akan jadi orang bijak. Orang-orang seperti itulah yang disebut dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang siap dibentuk jadi bejana yang berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin engkau rendah hati, semakin engkau takut akan Tuhan, maka semakin gampang engkau dibentuk, maka semakin cepat engkau dibentuk jadi bejana yang berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah engkau memberikan dirimu dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan tunjukkan sikap rendah hati dan dengan tunjukkan bahwa engkau adalah seorang yang takut akan Tuhan. Karena hanya orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, itulah yang siap dibentuk. Dan orang-orang seperti itu akan lebih gampang dibentuk oleh Tuhan, akan lebih cepat dibentuk oleh Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan. Artinya menjadi teman pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi rekannya Tuhan dalam melayani di ladang Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan dibentuk Tuhan menjadi orang yang siap dipakai Tuhan di ladang Tuhan dengan talenta karunia yang khusus. Dan
Orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan dibentuk Tuhan menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati akan dibentuk Tuhan menjadi orang yang siap untuk terima semua janji-janji berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki sikap rendah hati dan miliki sikap takut akan Tuhan, maka akan lebih cepat dan lebih gampang engkau dibentuk Tuhan menjadi rekan kerja Tuhan di ladang Tuhan, juga akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan, dan akan Tuhan bentuk engkau menjadi seorang kaya yang diberkati Tuhan, seperti Bapak kita, Bapak orang percaya, seperti Abraham dan seperti tokoh-tokoh lainnya, seperti Ayub, seperti Yusuf, dibentuk menjadi orang kaya, orang yang berkelimpahan berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau jadi menjadi orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, untuk siap dibentuk Tuhan menjadi bejana yang berguna bagi Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan di ladang Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang diberkati Tuhan, juga menjadi seorang yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan.